Korupsi proyek jalan di Sumut, KPK buka peluang periksa Bobi Nasution. Bahwa KPK telah melakukan OTT, dikatakan bahwa terdapat 6 orang yang dilakukan OTT atau operasi tangkap tangan pada hari ini, yaitu di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebelumnya berdasarkan hasil pantauan kami, Alka dan juga pemirsa, bahwa tadi 3 orang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi kami melihat beberapa mobil tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi ada beberapa mobil mengarah ke arah belakang, lalu ada beberapa mobil juga yang berhenti tepat di depan lobi KPK. Dan tadi beberapa orang turun dan langsung diarahkan ke lantai 2 untuk dimintai keterangan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat hingga saat ini, sesuai juga dikatakan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, bahwa terdapat 6 orang yang telah dilakukan operasi tangkap tangan dan akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, di mana sebelumnya di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, atau tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini terdapat 3 orang, dan nantinya terdapat 3 orang lagi yang akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Tadi juga kami awak media sempat menanyakan, Alka dan juga pemirsa, kepada orang yang dibawa oleh KPK ini ke Gedung Merah Putih KPK. Kami tadi awak media menanyakan, namun tidak diberi respon kepada kami awak media terkait dengan alasannya ke Gedung Merah Putih KPK. Namun sebelumnya dikatakan bahwa terkait dengan kasus ini, yaitu hingga saat ini informasi sementara pengamanan ini ataupun penyelidikan yang dilakukan KPK ini terkait dengan pengamanan 2 proyek di Dinas PUPR, yaitu pembangunan jalan dan satu lagi preferasi jalan BJN wilayah 1 Sumatera Utara. Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution gitu, atau ke pihak-pihak lain yang di atasnya si TOP ini sebagai kadis? Terima kasih Rizky dan Tasya. Silakan Pak Asep untuk menanggapi pertanyaan. TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat wali kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu, bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah distribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita mintakan. Ditunggu saja ya. Bahwa pada Kamis malam 26 Juni
KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Kemudian pada bulan April ini Saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami, tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Saudara RES ini dua-duanya kan PPK, jadi dialah yang ngatur supaya perusahaannya Saudara KIR yaitu PT DNJ dan perusahaannya RAY itu PT RN memenangkan proyek pembangunan jalan tersebut. Ya, diaturlah sama mereka di e-katalognya. Dari dua perkara tersebut, ya, karena ada yang ke PUPR, kemudian ada yang ke PPJN, maka Saudara KIR dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Ini berdasarkan hasil tim yang turun ke lapangan kemarin. Nah, tidak menutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Saudara KIR, Saudara RAY, Saudara TOP, Saudara RS, Saudara HEL itu akan diperoleh informasi aliran uang kemana saja. Jadi ini masih tahap awal yang kita ketahui dan kita temukan pada saat tim turun di lapangan seperti itu. Jadi tentunya kami akan terus menggali karena tentunya nilai tadi 231 ya Mbak ya, 231,8 miliar itu nilai yang sangat besar, dan ini tentu pembagiannya akan ke beberapa tempat yang nanti kita tentunya akan dalami dalam proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak akan tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi proyek-proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Adapun proyek tersebut yakni pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan pembangunan jalan di Satuan Kerja Satker Pembangunan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Tak terkecuali dengan memeriksa Gubernur Sumut Bobi Nasution. Kalau nanti ke siapapun ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan.
tegas Asep saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025. Asep kembali menegaskan bahwa KPK tidak akan lembek dan membeda-bedakan pemeriksaan terhadap salah seorang atau bahkan kepala daerah mengusut kasus dugaan rasuah. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan, kata Asep. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja, imbuhnya menegaskan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan OTT di Mandailing Natal, Sumatera Utara Sumut pada Kamis malam tanggal 26 Juni tahun 2025. 5 orang yang tersangka itu yakni Rasuli Effendi Siregar, RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen PPK, Helianto, Hel, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar Kir, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, DNGM. Raihan Dulasmi Pilang Rai, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Adapun dalam giat OTT kali ini, KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SP, Palsi tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SEP, Palsi tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SEP, Palsi dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SEP, Kota Pinang Gunung Tua SEP, Palsi tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan Jalan Hutaimbaru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Sehingga total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK berjanji masih akan menelusuri dan